Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan, yakni bus pariwisata, minibus, dan sepeda motor di Jalan Raya kawasan Telaga Sarangan, Magetan. Akibatnya pengemudi minibus terluka parah karena terjepit bodi mobil yang ringsek. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Raya Telaga Sarangan, Kecamatan Pelaosan, Kabupaten Magetan, Minggu siang. Melibatkan 3 kendaraan, yakni bus pariwisata, minibus, dan sepeda motor. Akibatnya pengemudi minibus terluka parah karena terjepit mobil yang ringsek. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Saidiman, Magetan. Kecelakaan bermula ketika minibus yang dikemudikan Pugu Haryanto, warga Trenggalek, melaju kencang dari arah Sarangan menuju kota Magetan. Di lokasi kejadian di jalan menurun dan menikung, minibus diduga terlalu ke kanan sehingga menghantam bus pariwisata yang dikemudikan Edi Suprapto, warga Kabupaten Nganjuk yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat minibus terpental dan menghantam motor yang dikendarai Agung Sasongko, warga Kota Madiun. Beruntung Agung, istri dan anaknya yang dibonceng selamat. Namun pengemudi minibus Pugu Haryanto terluka parah karena terjepit kabin mobilnya yang ringsek. Bapak naik motor, Ya, bertiga. ya kemana ini? Anak nggak apa-apa, Pak? Alhamdulillah nggak apa-apa. Mobil dari atas, kita dari bawah gitu. Di samping mobil itu ada sepeda motor. Mungkin dari mobil itu terkejut, nah gimana nggak tahu, aku langsung hantam ke aku gitu. Oh gitu. Bapak sempat berhenti di lokasi tadi. Berhenti aku, Itu supir yang Avanza sempat terjepit, Pak. terjepit. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas menuju Taman Wisata Telaga Sarangan sempat macet. Kasus kecelakaan ini masih ditangani Kepolisian Magetan. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan. Saudara, gangster bersenjata tajam di Jombang kian berani beraksi. Kerap kali gerombolan itu membuat onar di tengah malam dengan menyerang kelompok pemuda dan warga yang sedang begadang di pinggir jalan hingga merampas motor warga. Aksi kawanan gangster terjadi di Jalan Raya Mojo Agung. Gerombolan pemuda ini mengendarai motor membawa celuri dan pedang untuk menyerang korban yang sedang begadang di pinggir jalan. Penyerangan dan perampasan sepeda motor ini terjadi Jumat malam dan terekam kamera CCTV sebuah toko. Kawanan kriminal ini berhasil merampas motor salah satu pemuda dan membawanya kabur. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak menuju lokasi, namun gerombolan gangster langsung kabur. Tidak ada anggota gangster yang ditangkap, namun motor korban berhasil diamankan karena ditinggalkan pelaku di pinggir jalan. Saat itu memang sekelompok anak muda menggunakan sepeda motor 3 orang, berboncengan 3, jadi sekitar 9 orang melintas di Gambiran. Kemudian pada saat melintas di Gambiran, ada sekelompok anak muda juga lagi kongko-kongko, lagi ngopi gitu. Mereka sempat berhenti dan terus melempar batu, kemudian terjadi reaksi sehingga pada saat itu salah satu di antara boncengan bertiga tadi ada yang diduga mengeluarkan saja pedang, kayak sejenis pedang begitu. Ngopi tadi sempat berlarian menyelamatkan diri, kemudian pada saat itu ada sepeda motor yang masih diparkir sehingga sempat dibawa oleh pelaku karena oleh segerombolan anak tadi. Aparat Polsek Mojo Agung kini memburu para anggota gangster yang terekam kamera CCTV. Polisi juga mengidentifikasi para pelaku penyerangan dan perampasan itu berdasarkan keterangan para saksi. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, mengaku ketagihan bermain judi online. Seorang pemuda pengangguran di Jember nekat mencuri uang kotak amal dan alat pengeras masjid tak jauh dari rumahnya. Namun pelaku akhirnya diringkus polisi karena aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV masjid. Sambil berjalan mengendap, Hosnan nekat mencuri uang kotak amal Masjid Al-Ikhlas Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Jember, Minggu dini hari. Tak hanya menguras isi kotak amal, pemuda pengangguran berusia 22 tahun itu juga menggondol alat pengeras suara masjid dan memasukkannya ke dalam karung lalu kabur.
Namun tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus Hosnan karena aksinya terekam kamera CCTV masjid. Polisi lalu meminta pelaku untuk menunjukkan barang bukti curian yang disembunyikannya di pinggir sawah. Hosnan diketahui tinggal tidak jauh dari masjid, sehingga pengurus masjid dengan mudah mengenali wajah pelaku dari rekaman kamera pengawas. Ya, di terasan. Kemudian setelah tahu apa yang dilakukan? Ya telah dicari. Nggak tahu ya, mungkin dititipkan ke anaknya katanya. Oh, setelah anaknya bangun, malah lihat CCTV-nya. Terlihat jelas Pak itu? Ya? Terlihat jelas? Ya. Selain alat pengeras suara yang belum sempat dijual, dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti sisa uang kotak amal sebesar 1,5 juta rupiah. Pada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri uang kotak amal karena ketagihan bermain judi online. Kita temukan di sawah di belakang masjid dalam kondisi sudah ditutupi tanah. Jadi makanya kenapa kok kotak amal tersebut banyak tanah, karena memang sengaja ditutupi oleh tersangka untuk supaya tidak diketahui orang lain. Namun itu kan ada beberapa ciciran uang masih di sekitar TKP seperti itu. Itu yang jadi petunjuk gitu ya? Ya betul. Jadi petunjuk awalnya kita dapatkan dari CCTV. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara diduga lupa mematikan kompor, rumah di Ngawi terbakar. Mengetahui rumahnya ludes dilalap api, pemilik rumah pingsan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Kebakaran ini terjadi di rumah Menik di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Senin pagi. Mengetahui rumahnya ludes dilalap api, wanita berumur 55 tahun ini pingsan hingga harus dibawa ke puskesmas. Kebakaran terjadi saat pemiliknya tidak berada di rumah karena sedang berbelanja. Diduga kebakaran terjadi akibat lupa mematikan kompor. Ketika pulang, api sudah menghanguskan rumahnya, termasuk motor yang ada di rumah. Ya itu keluar, tahu-tahu rumah itu sudah apinya membesar, terus pulang api sudah besar gitu. Terus gimana pemilik rumah, Bu? Pemilik rumah akhirnya ya pingsan, terus sama warga dibawa ke puskesmas. Ada mobil, terus dikabari ibu wali murid, Mas ada banyak. Langsung kalau kesini dobrak ke pintu udah kebakaran. Oh, terus waktu kebakar nih rumah ini kosong bagaimana? Keadaan kosong. Dari pemadam meluncurkan 2 armada. Sampai sini kita langsung evakuasi. Dan penyebabnya dari kompor. Karena masak air. Lupa mematikan kompor. Butuh berapa waktu lama Pak untuk memadamkan? Sekitar 30 menit. Api sendiri baru padam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Polisi kini masih menyelidiki dan mencari penyebab pasti kebakaran. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Senin pagi mogok kerja menuntut kesejahteraan. Hal tersebut sebagai bentuk solidaritas nasional. Akibat mogok kerja hakim, ratusan sidang tertunda. Pengadilan Negeri Surabaya lengang dari biasanya menyusul adanya aksi solidaritas mogok kerja atau cuti bersama hakim secara nasional untuk menuntut kesejahteraan. Seluruh ruang sidang sepi dan tidak ada kegiatan. Di layar pengumuman ruang sidang Kartika II misalnya, tertera kurang lebih dari 13 agenda sidang yang dijadwalkan berlangsung pada hari Senin. Mogok kerja atau cuti bersama disayangkan oleh penasehat hukum atau pengacara, karena ia dituntut agar perkara yang ditangani segera terselesaikan. Ya, menurut saya ya sebaiknya para hakim jangan cuti ya, karena kita inginnya perkara itu cepat selesai, lebih baik ya. Ya, karena dari sisi pengacara dituntut sama kliennya untuk perkaranya cepat selesai. Jadi menurut saya ya lebih cepat perkara diselesaikan itu lebih baik ya. Cuti bersama Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dibenarkan oleh Humas PN Alex Adam.
Aksi mogok kerja para hakim ini digelar tanggal 7 Oktober hingga 11 Oktober 2024. Ada sekitar 50 hingga 70 hakim yang aktif dan mayoritas ikut dalam aksi solidaritas ini. Sejumlah hakim dikatakan murni cuti libur dan beberapa lainnya memilih menunda sidang. Dukungan tersebut ya seperti yang dilihat hari ini, banyak hakim-hakim yang menunda persidangan sebagaimana di dalam bleed atau anjuran yang disampaikan oleh gerakan solidaritas tersebut. Tetapi kami sampaikan juga bahwa Pengadilan Negeri Surabaya terhadap pelayanan masyarakat atau pencari keadilan tetap berjalan, jadi tidak terganggu sama sekali. Kecuali persidangan banyak ditunda dan masih ada juga sidang-sidang yang dilanjutkan karena sidang tersebut satu jangka waktunya memang tidak bisa atau terbatas. Meski beberapa hakim mogok kerja, beberapa perkara pengecualian Senin siang masih tetap disidangkan, diantaranya sidang terbatas dengan masa tahanan terdakwa yang hampir habis, sidang gugatan sederhana, serta sidang pra-peradilan yang tidak bisa ditunda. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, selain dikenal sebagai wilayah penghasil ikan, Pantai Pancer di selatan Kabupaten Jember mulai dilirik kalangan pecinta olahraga selancar ombak. Spot surfing Pantai Pancer tergolong unik sebab peselancar bisa mengarungi ombak di tengah lalu lintas perahu nelayan hingga menambah sensasi tersendiri. Aktivitas para peselancar menjadi pemandangan berbeda saat kita berada di Pantai Pancer, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Kondisi ombak yang cukup ideal membuat salah satu pantai di pesisir selatan Jember itu mulai ramai dimanfaatkan para pehobi olahraga selancar ombak. Meski bukan tergolong olahraga baru, namun di pantai ini, surfing atau selancar kini mulai banyak digemari dan menjadi tren baru di kalangan anak-anak muda setempat. Sambil membawa papan selancar sebagai perlengkapan utama, mereka kemudian bergegas ke tengah pantai begitu ombak akan tiba. Bagi peselancar pemula, spot ombak Pantai Pancer dinilai cocok, sebab selain tidak begitu dalam, dasar laut juga merupakan daratan berpasir sehingga relatif lebih aman. Namun yang lebih istimewa dari lokasi ini adalah mereka bisa berselancar di tengah lalu lalang perahu nelayan, sehingga menambah sensasi tersendiri. Untuk pemula itu bagus sekali, Mas. Tidak berbahaya. Daripada di Payangan di tempat lain itu agak berbahaya. Kalau di sini aman. Kayak bermain trail ya, kayak agak bermain trail. Jadi kita terdorong ombak, nanti kita itu langsung dihadang sama ombak yang dari perahu itu. Agak ada jumping-jumpingnya. Artinya tidak ditemui di tempat lain ya? Tidak ditemui di tempat lain. Hanya ada di Pelawangan Puger. Pantai Pancer merupakan salah satu pantai di kawasan Laut Selatan Jember dan selama ini merupakan pintu masuk dan keluarnya para nelayan. Kini selain terkenal karena menjadi sentra para nelayan, kawasan Pantai Pancer mulai dilirik para peselancar untuk mencoba sensasi ombaknya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.